Yes. Tes. Apakah suara saya kedengaran? Ya. Selamat pagi atau siang semuanya. Selamat datang. Terima kasih sudah datang di webinar kali ini. Langsung saja kali ini kita akan membahas materi mengenai langkah awal memulai karir streaming di YouTube. Dan ya, sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya Yudi Christopher Jabes Pengguna, asal kampus saya dari Universitas Tadulako, dan saya adalah mahasiswa SIB Batch 6 dari UI UX. Dan ya, itu kontak saya kalau kalian mau mengkontak saya di WA dan email saya di situ. Email utama saya itu ya, yang biasa saya gunakan di yang lain itu ada email pelajaran beda sendiri yang bisa di SIB. Ada 2 email yang bisa saya pakai soalnya. Dan ya, langsung saja untuk pembahasan materi kita pada hari ini terbagi atas 3 tujuan. Di sini pertamanya itu memahami persiapan dasar yang diperlukan. Baru ada mengetahui cara mengoptimalkan channel YouTube. Ya, dan yang ketiga ada mengetahui strategi konten ya. Jadi untuk pertama pembahasannya itu jadi ada 3 yang dimana kita adalah persiapan dasar dan peralatan yang diperlukan. Jadi saya akan menjelaskan apa saja yang diperlukan untuk membuat suatu channel YouTube, atau ya kalau kalian mau mulai streaming apa saja dibutuhkan. Baru untuk membuat dan mengoptimalkan channelnya gimana biar gampang dicari atau ya untuk menarik penonton lah. Dan ya strategi konten juga seperti itu untuk membuat konten-konten kita lebih dilihat oleh orang atau penonton atau viewers. Dan ya langsung saja ke pembahasan yang pertama, persiapan dasar dan peralatan yang diperlukan. Pertama itu ada pemilihan niche, di mana ini adalah gimana kita memilih konten utama yang akan kita lakukan dalam streaming kita gitu. Jadi untuk memilih konten utama ya sesuai passion kita sendiri. Di sini ada memilih topik atau genre yang sesuai dengan passion atau kalian seperti gaming, edukasi, dan lifestyle. Jadi ini adalah konten utama yang akan kita streamingkan. Misalnya kalian mau jadi suka gaming atau nge-game, jadi bisa streaming jadi gamer, atau kalian juga bisa yang suka cerita-cerita atau suka curhat-curhat, kalian bisa di free talk, atau menyanyi juga bisa, karaoke, ada edukasi juga, ada lifestyle, atau bahkan kalian bisa streaming IRL gitu, atau in real life streaming gitu. Jadi kalian melakukan aktivitas sehari-hari, kalian streamingin, kalau mau kalian bisa juga seperti itu. Jadi itu tergantung. Jadi kenapa kita perlu pilih niche ini atau pilih konten utama, supaya orang kenal kita itu dengan konten itu terlebih dahulu gitu. Jadi kalau orang lihat kita, ya dia streamer ini, streamer itu, misalnya streamer gaming, streamer free talk, streamer karaoke, atau apapun itu. Jadi kita perlu untuk memilih itu supaya konten-konten kita, streaming kita yang akan kita lakukan ya itu gitu. Maksudnya setidaknya kita dikenal dengan yang itu dulu gitu, untuk memulai dan ya menarik orang-orang yang berada di sekitar jangkauan yang kita mau tarik gitu. Misalnya kalau gaming ya kita tarik para gamer atau orang-orang lain gitu yang suka nge-game. Dan ya itu mungkin itu penting soalnya, karena di awal supaya kita ada itu, ada ada pengenalan untuk dari kita gitu, untuk viewers gitu, untuk orang. Kita streamernya sebagai apa dulu gitu. Atau bahkan kalian mau jadi VTuber juga bisa. Karena sekarang yang lagi naik-naiknya VTuber juga kan. VTuber lebih bebas lagi, bahkan kita bisa melakukan gaming, kita bisa lakukan karaoke, bahkan kita bisa langsung free talk juga. Jadi kayak lebih bebas untuk VTuber. Jadi ya mungkin kalau kalian mau jadi VTuber juga bisa. Dan ya itu untuk pemilihan niche sepertinya. Dan yang selanjutnya itu adalah peralatan streaming ya. Ini yang mungkin orang banyak pertanyakan. Mempersiapkan peralatan esensial yang diperlukan untuk streaming seperti kamera, mikrofon, komputer dengan spesifikasi yang memadai, dan
maaf, dan perangkat lunak seperti perangkat lunak streaming seperti OBS atau Streamlabs. Ya ini yang kedua adalah mempersiapkan peralatan streaming. Terkadang orang bertanya, spesifikasi apa sih yang kita butuhkan untuk streaming gitu, yang paling minimal. Sebenarnya untuk streaming itu, komputer low end itu, low mid end itu udah bisa streamingnya, tapi ya menyesuaikan dengan kontennya gitu. Karena kalau kalian mau game-game berat ya sebenarnya mid end udah bagus, udah bisa. Karena gue juga pakai laptop nih yang sekitar 15 jutaan, dan ya ini mid end speknya 1650 GTX udah kuat main game berat sampai streaming. Tapi ya untuk game beratnya sendiri harus disesuaikan grafiknya yang paling rendah kalau bisa biar lancar. Dan ya bahkan kalau kalian niat pun sebenarnya pakai HP juga bisa, karena ada orang-orang yang streaming gue pernah lihat pakai HP doang dia bisa gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian mau niat mungkin bisa memikirkan cara yang lain gitu. Kalau kalian punya spesifikasi belum terlalu memadai. Karena HP-HP sekarang harusnya sekarang udah bisa sih. Tapi kondisinya kalau di HP setahu saya ada batasannya. Kalau mau streaming lewat komputer atau PC kan bisa langsung streaming. Jadi kayak sehari doang kita langsung bisa streaming, nunggu sehari doang diproses. Sedangkan untuk di HP itu ada batasan minimal subscribernya setahu saya. Jadi kita harus kayak ngumpulin subscriber dulu lewat video, mungkin short-short dari HP yang kita buat atau video-video yang kita buat di HP juga, baru ya bisa streaming itu. Dan ya mungkin itu untuk spesifikasinya, karena spesifikasi ini ya yang terkadang orang pertanyakan untuk seberapa bisa minimalnya untuk streaming. Sebenarnya ya seperti yang saya bilang tadi, yang low end aja sebenarnya, low mid itu ya di tengah-tengahnya low dan mid end ya. Ya itu udah bisa lah. Tapi ya menyesuaikan lagi kontennya seperti yang saya bilang tadi, karena kalau kalian hanya mau free talk doang mungkin bisa sih yang low end bahkan kayaknya. Jadi kayak kalau ya yang paling berat sebenarnya yang dibutuhkan spesifikasinya itu nge-gaming, karena gamenya yang berat soalnya biasa. Kalau streamingnya ya lumayan berat sih, tapi nggak seberat-berat dengan gamenya. Kalau kalian mau game berat ya, kalau kayak hanya free talk atau streaming nyanyi mungkin ya spek yang agak rendah aja bisa sih. Dan ya selanjutnya ada kamera. Ya kamera salah satu yang cukup penting juga, karena ya kalian mau streaming ya orang biasa lihat kameranya ya, facecam gitu. Karena kalau free talk kan gitu, kecuali kalian jadi VTuber pun bahkan pakai kamera juga ya, karena untuk nge-trackingnya. Atau kecuali PNG tuber itu kan ya di bawahnya seperti VTuber lah ya, dia bisa hanya ngedip-ngedip doang gitu sambil bicara pakai mikrofon gitu. Jadi ya mungkin kamera ya cukup penting lah untuk semuanya. Kecuali kalau mungkin kalian ngegame, kalian nggak ada kamera juga nggak apa-apa, karena orang biasa lihatnya, kalau kalian orang lihatnya mau konten gamenya bisa. Soalnya kan game yang ditampilin doang sama suara kalian bisa. Ya mungkin hanya itu yang bisa tanpa kamera. Kalau yang lain butuh kamera sih. Kamera HP juga harusnya bisa sih yang disambungin ke laptop atau PC mungkin. Jadi kayak ya bisa diakalin juga kamera harusnya. Karena kamera webcam sekarang berapa ya minimal? Harusnya ada yang murah-murah sudah ada sih, tapi kualitasnya aja yang kurang ya. Ya tapi kalau baru mulai kualitas yang bawa-bawa aja dulu memang gak apa-apa sih, karena kan namanya baru mau mulai ya. Saya aja masih pakai laptop, pakai webcam aja gitu. Webcam dari laptop. Jadi ya mungkin itu soal kamera. Dan ya selanjutnya untuk mikrofon sendiri, untuk kalian yang baru mulai mungkin bisa pakai mikrofon dari headset yang bawaan HP atau apa gitu, mungkin masih bisa ya. Karena mikrofon sendiri nggak terlalu itu sih, yang penting suaranya aja keluar dulu gitu loh ke streaming, karena orang mau dengar suaranya kan. Mungkin kalau ada noise dari luar ya bisa diwajarkan sedikit, mungkin bahkan bisa bikin, misalnya kalau tiba-tiba ada suara anjing ngegonggong mungkin bisa dijadiin candaan juga kan gitu. Karena waktu saya mulai streaming juga saya hanya pakai mic langsung dari laptop gitu, dan sekarang baru ganti mic yang lumayan lah, yang prefer. Karena sebenarnya mic murah juga banyak sekarang sih.
yang 200-an, ada yang Mac BM 800 tuh udah bagus banget untuk itu streaming. Atau yang mau lebih naik lagi budgetnya yang 500-an juga ada. Udah bagus juga. Kayak Soundtek 2.1 sama MCX 01 itu Funtech Leviosa yang saya gunakan juga itu. Jadi kayak ya untuk memulai streaming kayak mungkin kalian bisa pakai mikrofon seadanya saya dulu. Yang penting keluar suaranya ke streaming kalian gitu. Karena ya yang mau didengarkan suaranya sama visualnya dulu ya. Karena ya makanya kamera lebih penting daripada mikrofon gitu. Selanjutnya tuh di sini ada untuk perangkat lunaknya sendiri ada OBS. OBS itu gratis, jadi kalian tinggal belajar saja bagaimana pakainya. Streamlabs juga gratis sih, tapi lebih berat aja setahu saya itu Streamlabs. Jadi ya untuk kalau mau penggunaan OBS dan segala macamnya mungkin akan saya jelaskan di selanjutnya karena saya selanjutnya akan membawa topik aplikasi dan tools untuk streamingnya. Dan ya OBS salah satunya atau Streamlabs-nya. Jadi saya akan menjelaskan OBS-nya untuk penggunaannya di selanjutnya itu. Jadi OBS Studio ini aplikasi tangkapan layar gitulah untuk dikirim ke YouTube-nya untuk membantu kita streaming gitu. Jadi OBS salah satu yang sering digunakan oleh YouTuber sekarang, streamer sekarang karena gratis gitu ya, gratis. Ada yang membayar namanya Wimix kalau nggak salah. Itu profesional biasa pakai karena ya lebih bagus saja lebih bagus saja kayak fiturnya lebih banyak. Soalnya OBS itu kalau ada plugin, kalau ada sesuatu yang lain harus pakai plugin gitu dari luar. Dan ya mungkin itu untuk peralatan streamingnya seperti itu ya. Apalagi ya? Ya itu yang umumnya digunakan. Jadi kayak PC, kamera, mikrofon itu 3. Kalau ya perlengkapan PC mungkin ada kayak mouse dan lain sebagainya. Ya itu ya kalau kalian beli laptop biasa ada mouse-nya sih. Enggak sih, maksudnya dibeli mouse-nya kan. Jadi ya mungkin itu sih yang umumnya perlengkapannya. Kalau perlengkapan tambahannya mungkin kayak lighting atau apapun itu, atau kalian matiin lampu baru ada biasa lampu-lampu warna-warni itu di belakang, ya itu peralatan tambahan lah ya. Ya umumnya ya itu 3, mikrofon, komputer atau laptop atau PC atau HP bukan bahkan, dan ya mikrofon. Lanjut ketiga itu ada koneksi internet ya. Koneksi internet ini salah satu yang penting ya karena kan kita streaming membutuhkan internet. Jadi setidaknya internet kalian itu harus stabil meskipun nggak cepat-cepat banget, nggak puluhan juta Mbps atau ya sampai ratusan Mbps lah atau 1 giga bahkan nggak perlu. Yang penting stabil ya. Sebenarnya minimal kecepatannya 10 Mbps saja sudah bisa. Yang penting stabil gitu. Karena untuk streaming itu di 1080 itu bitrate 3000 itu udah kuat, udah mampu. Dan 10 Mbps biasa kecepatan kan yang dibutuhkan upload ya untuk streamingnya. Jadi mungkin kalian speed test kalian kalau uploadnya 5 MB aja berarti udah bisa gitu kalian streaming di 3000 untuk 1080. Bahkan kalau memang kalian tidak bisa di 1080 pakai bitrate 2000 aja di 720 udah bisa. Jadi kayak yang penting internetnya itu stabil aja dulu karena untuk menghindari ya buffering sama lag pas streaming itu. Streaming kalian tidak terganggu pas sedang melakukan streaming gitu. Ya, mungkin itu saja yang persiapan dasarnya untuk yang awal-awal kalian baru mau streaming yang butuh itu. Misalnya kalian mau konten kalian seperti apa, peralatan streamingnya dan koneksi internetnya bagaimana gitu. Stabil, yang penting stabil gitu. Dan ya, selanjutnya mungkin ke topik kedua yaitu membuat dan mengoptimalkan channel YouTube. Serta pertama itu ada pembuatan channel, di mana memilih nama channel yang menarik dan mudah diingat dan dicari. Ya, untuk membuat channel YouTube nama yang unik dan menarik mungkin diperlukan ya. Sebenarnya lebih mudah dicari sih yang unik-unik.
agar mudah dicari doang. Karena, terkadang kalau namanya sama itu agak sulit dicari gitu, atau namanya terlalu mainstream gitu, sulit dicari dia punya di pencarian YouTube-nya, channel-nya. Bahkan tidak terbaca mungkin, bukan tidak terbaca, mungkin karena banyak yang sama jadi yang lebih baik, bukan lebih baik, lebih banyak subnya atau apa, paling atas gitu, dan nama kita ketindih di bawah atau bahkan tidak muncul gitu. Eee, jadi kayak kita harus pilih nama yang unik gitu. Kalau gaming mungkin kalian pakai nama gaming meskipun saya tidak sarankan ya, karena kan gaming kalau kalian pakai nama gaming berarti kalian hanya terpatok di gaming gitu loh. Takutnya kalian tidak susah buat, nge-explore konten lain gitu. Dan ya mungkin, pakai nama kalian juga bisa tapi ditambah-tambahkan gitu, ditambah-tambahkan sesuatu yang menarik atau ya tambah-tambahannya gitu. Misalnya nama saya Yudi, pakai Yudi is here atau Yudi is live gitu, ya begitulah ya. Dan ya itu agar, ketika orang cari nama kita gampang ditemukan gitu. Dan ya mungkin mudah diingat dan menarik gitu bagi orang pas dilihat, "Oh namanya ini menarik." Mungkin dia tertarik untuk ditekan dulu gitu. Dan selanjutnya, desain visual yang kedua itu, pentingnya desain visual yang menarik seperti logo, banner channel atau layout streaming. Oke. Untuk logo sendiri mungkin biasa ditaruhnya di PP atau profile picture atau di ya profile picture sih biasanya. Logo ya, kalau kalian ada logo, kalian mau buat logo atau pakai profile picture kalian sendiri juga bisa sebenarnya. Yang penting banner-nya juga. Banner soalnya adalah tampilan awal yang muncul ketika channel kita dibuka gitu. Kalau banner kita bagus dan menarik, kita ditahu kan, oh kita niat ini, menarik nih channel-nya. Setidaknya ditahu lah, kita niat dulu gitu. Kalau kalian pakai asal-asalan, ketahuan banget tidak niat masalahnya, gitu loh. Jadi, setidaknya buat banner yang prepare lah supaya ditahu kalian niat, dan logonya ya kalau logo kalian nggak ada mungkin bisa pakai profile picture kalian sendiri gitu. Dan layout streaming, untuk layout streaming sendiri itu, tampilan atau overlay ya, tampilan border dan lain-lainnya ketika kalian streaming gitu. Misalnya chat-chat yang muncul di layar atau apalah gitu, icon-iconnya. Nah itu nanti untuk layout-nya ada juga tools-nya, nanti saya bahas di pertemuan atau topik selanjutnya pas saya webinar ya. Untuk sekarang ya itu diperhatikan juga sih kalau kalian mau streaming, karena supaya tampilannya menarik, nggak kosong melompong aja gitu. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau kayak free talk, karena kan kalau kalian pakai webcam, facecam, tampilan kalau kalian pakai kalau nggak pakai tampilan di overlay layar, setidaknya tampilan visual kamar kalian atau apapun yang di belakang kalian menarik gitu. Maksudnya setidaknya angle-nya betul dan rapi gitu terlihat. Jadi orang nyaman lihatnya. Jangan pas kalian pakai facecam ternyata di belakang kalian kan, kehambur gitu kan. Sebenarnya lucu aja gitu, tapi bisa jadi lucu tapi bisa juga jadi orang bikin nggak nyaman. Dan ya mungkin itu untuk desain visualnya, desain bannernya, logonya atau layout streamingnya. Jadi tampilan layarnya. Oh ya, beranda juga. Beranda mungkin kalau kalian udah pernah punya video atau live streaming yang pernah kalian sudah lakukan, nanti usahakan semuanya ditaruh di beranda. Setidaknya beranda itu ada isinya dulu gitu, biar ditahu gitu. Eee, karena ketika kalian buka pertama kali itu channel YouTube, pasti yang muncul pertama beranda kan. Jadi orang bisa langsung lihat konten-konten kalian itu apa yang ada di situ, dia ngapain. Bahkan biasa terputar sendiri dia gitu. Ada video sendiri yang langsung terputar pas kita buka beranda, nah itu bisa. Jadi kayak, eee, jadi ya kalau kalian bisa, isi berandanya juga dengan konten-konten yang kalian telah buat gitu, supaya orang tahu itu. Dan ya, selanjutnya itu optimasi search engine optimization atau SEO, mengoptimalkan video dan channel untuk mesin pencari, menggunakan kata kunci, deskripsi yang baik, dan tag yang relevan untuk meningkatkan visibilitas. Nah ini, eee, tag itu di YouTube cukup penting ya. Jadi karena orang bisa nyarinya, berpengaruh dengan tag ya. Jadi untuk memudahkan streaming kita kalau pertama kali kan biasa
orang nggak langsung cari channel ya, biasa orang nyarinya konten yang dia ingin nonton dulu gitu. Jadi kalau bisa isi tag-tag-nya itu ketika kalian streaming nanti ada pilihan ngisi tag di bawah, paling di bawah, pokoknya di bawah nanti pas di pengaturan streamingnya itu isi, kalau bisa isi dengan semua yang berkaitan dengan apa yang kalian lakukan. Misalnya kalian nge-game, gamenya isi semua apapun yang berkaitan dengan itu, biar ketika orang cari nanti bisa muncul live streaming kita di situ. Karena uh, untuk awal mungkin kita bisa mengandalkan tag juga, soalnya membantu lah, sangat membantu bahkan ya. Karena saya juga awalnya gitu, dari tag-tag yang game yang saya mainkan langsung ada yang dapat gitu video saya. Atau mungkin ya, atau mungkin kalian lagi free talk ya, pakai tag free talk juga gitu. Pokoknya untuk kata kunci atau tag-tagnya itu penting ya. Untuk itu sih untuk mengoptimalisasikan pencariannya sih. Karena untuk awal sih nggak banyak yang bisa lakukan untuk memperkenalkan channel kita ya. Jadi kayaknya emang tag itu paling berpengaruh gitu untuk awal-awal. Karena orang bisa dapat dari tag. Karena bisa misalnya dicari free talk atau karaoke streaming. Nah, nanti kalau muncul ya bisa muncul channel kita gitu. Dan ya, itu sih untuk membuat dan mengoptimalkan channel. Karena ini semua dasar-dasarnya sih untuk yang bikin menarik penonton lah untuk awal-awal ya. Karena untuk awal-awal kan emang kita nggak bisa berbuat banyak selain streaming. Kalau mau jadi streamer ya selain streaming dan ya mengandalkan visual-visual yang kita miliki gitu, sama tag-tag yang kita gunakan gitu, biar bisa didapatkan oleh penonton. Dan ya mungkin topik ketiga. Ini topik ketiga adalah strategi konten. Ini strategi konten mungkin untuk ketika nanti kita sudah dapat penonton lah, barang satu atau dua, bahkan kalau udah bisa langsung banyak juga bagus gitu. Yang penting konten strategi untuk ya mempertahankan penonton atau bahkan menambah lebih banyak lagi gitu. Dan ya pertama itu pengembangan konten. Menciptakan konten yang menarik dan unik yang dapat menarik penonton. Pengembangan konten ini sebenarnya untuk video sama streaming, pengembangan kontennya mungkin lebih banyak video ya, karena bisa diedit-edit dan segala macam. Sedangkan streaming kan itu langsung, tapi ya tetap ada sih pengembangannya, terutama mungkin dari variasi konten kalian gitu. Kalau yang pertama kalian sudah pilih konten utamanya gaming, mungkin kalian bisa variasikan ke lain gitu, untuk beberapa kali mungkin ke free talk, atau kalian nyanyi, mungkin siapa tahu mungkin kalian bisa nyanyi meskipun itu kalian game kan, siapa tahu ada bakat terpendam kalian di situ kan. Atau kalau misalnya kalian jadi VTuber, bahkan VTuber itu paling fleksibel konten streamingnya, bahkan itu yang salah satu yang menarik dari VTuber sebenarnya. Jadi kayak kontennya mereka ya, biarpun kontennya A, kontennya B, kontennya C, ya tetap dia terkenal sama VTuber itu, karena dia VTuber terkenalnya kan, bukan konten streamer tertentu gitu. Kecuali dia melabelinya sebagai VTuber gaming ya, atau VTuber singer gitu. Nah, itu beda lagi. Itu ya terlalu bukan, itu spesifik ya jadinya dia. Tapi ya tetap bisa dikembangkan kontennya gitu meskipun spesifik. Karena ya namanya pengembangan konten, biar bisa mempertahankan menarik penonton lain juga gitu, juga mencoba hal baru gitu. Atau mungkin ketika streaming kalian bisa challenge juga untuk konten-konten baru dan untuk menarik penonton. Jadi kalian streaming challenge gitu, challenge apa, atau ya konten yang IRL gitu juga bisa. Itu cukup menarik bagi saya. Nggak tahu yang lain, tapi ya itu IRL mungkin cukup baik ya. Tapi meskipun jarang banyak yang nonton mungkin, tapi IRL salah satu konten yang cukup unik maksudnya bagi saya. Dan ya apalagi ya, mungkin kalau kalian mau ekstrim juga itu ada
subaton atau donaton gitu, kalian baru mulai langsung subaton bisa mungkin. Mulai dari ya mungkin dari yang langsung kecil-kecil aja misalnya 1 subs berapa puluh menit gitu, karena kan emang ngaruh kan. Nah, dari yang setiap langkah kecil subnya naiknya banyak gitu, menitnya naiknya banyak gitu. Kayak teman gua bahkan ada yang dia karena itu gua nggak tahu berapa menit dia. Saya tidak tahu berapa menit, mohon maaf, saya tidak tahu berapa menit dia, apa namanya, taruh waktunya setiap satu sub, satu donasi gitu. Tapi intinya waktunya pas saya lihat itu sampai 1.000 jam gitu. Saya berpikir, wow, gila. Dia bisa sampai 1.000 jam gitu. Tapi ya balik lagi kalau mau subat atau donatur kita harus punya PC ya. Karena kalau pakai laptop kayaknya menangis laptopnya ya. Soalnya rusak kayaknya. Karena kan nggak mati-mati ya. Kalau PC mungkin masih bisa nggak dimati-matiin. Meskipun harus tetap dimatiin ya setiap beberapa hari mungkin. Tapi ya bisa jangka panjang lah. Kalau laptop kan mungkin rusak baterainya atau bahkan laptopnya yang rusak gitu. Apalagi HP gitu. Jadi ya untuk konten-konten yang itu mungkin bisa ya. Dan ya itu mungkin pengembangan kontennya mungkin. Atau bisa konten-konten lainnya mungkin kalian terpikir di streaming juga bisa sih. Kalau kalian mau nyanyi sambil main game bisa, atau free talk baru nyanyi baru free talk, atau bahkan eh, kalian baca chatnya sambil nyanyi juga bisa. Ya itu ya pengembangan kontennya bisa begitu ya. Banyak lah hal-hal yang menarik mungkin yang terpikirkan oleh orang lain juga atau kalian pikirkan bisa jadi pengembangannya untuk menarik penonton gitu atau bahkan mempertahankan penonton gitu. Ya maksudnya apa membuat penonton yang kalian menonton kalian menarik penonton lain gitu. Maksud saya gitu ya. Yang selanjutnya adalah jadwal streaming. Ya, di sini pentingnya memiliki jadwal streaming yang konsisten untuk membangun basis penonton yang setia. Ya, jadwal streaming itu cukup penting ya. Karena kan streamer itu enggak kayak video ya. Video bisa seminggu sekali mungkin karena faktor edit dan lain-lainnya kan. Tapi kalau streaming kan kita bisa langsung live gitu dan nggak perlu ngedit. Jadi penting gitu untuk konsisten bahkan mungkin minimal tiga kali seminggu kalau bisa karena terkadang orang yang menonton kita itu carinya kita gitu bukan konten yang kita sajikan biasa. Kalau udah kayak penonton setia mungkin carinya kita gitu. Jadi dia hanya kayak pengen bicara dengan kita doang, pengen interaksi aja seperti teman gitu. Makanya kalau kelamaan kalian streaming mungkin ya penonton bakal susah cari kalian dan mungkin bisa nonton yang lain aja gitu. Jadi penting itu untuk jadwal streaming yang ya bisa kalau bisa kan saya bilang tadi minimal 3 kali dan teratur gitu jadwalnya. Misalnya kalau malam ya malam atau ada jamnya lah kalian tentukan gitu. Dan ya kalau memang kalian bisa konsisten juga setiap minggu itu harinya sama gitu biar itu apa biar penonton tahu gitu meskipun nggak menyalakan lonceng biasa lonceng ya kalau di YouTube ya notifikasi maksudnya. Jadi udah dia udah tahu tanpa harus notifikasi dia udah tahu ini jam segini gini streaming saya nonton karena ya terkadang saya bilang tadi penonton carinya kita gitu kalau udah setia banget bahkan dia cari kita dia kalau nggak ngerti konten yang kita mainkan atau kita apa kita lakukan ya udah dia nontonnya kita aja gitu ajak bicara dengan kita gitu. Saya kan bahkan bisa 5 kali seminggu kalau saya streaming. Jadi setiap malam saya streaming di jam 10 jam saya. Wita berarti WIB itu jam 9 yang biasa. Jadi ya bagi saya itu sudah cukup pas ya karena jam 9 itu mungkin masih ada orang-orang yang nonton juga. Dan ya jadi kayak saya streaming kan bisa Senin sampai Jumat doang. Sabtu Minggu saya libur ya. Itu ya buat liburnya itu ya buat ngehealing aja atau mungkin pengen nge streaming aja gitu karena kalau kebanyakan streaming juga kalian bisa burn out kayaknya. Jadi kalau yang butuh istirahat ya istirahat tapi setidaknya kalau ya itu juga kalau kalian ada sesuatu yang menghalangi kalian ketika streaming
ketika kalian sudah jadwalkan mungkin kalian bisa kasih tahu di komunitas gitu. Ada kan postingan komunitas di YouTube, nah kasih tahu lewat situ saja gitu. Atau kalau kalian mainnya sosial media juga bisa, kalau kalian sosial medianya dengan YouTube-nya kayak di-connect atau bukan di-connect sih, lebih ke viewers kalian tahulah sosial media kalian itu yang mana gitu. Ya mungkin itu sih untuk jadwal streaming, karena seperti yang saya bilang, udah 3 kali saya bilang ini, tapi memang terkadang kalau penonton sudah setia itu ya nonton kitanya, dia nonton carinya kita gitu. Jadi kalau kita punya jadwal yang tetap, mungkin lebih gampang dia cari kita gitu. Ya, gitulah. Untuk yang ketiga selanjutnya itu ada interaksi dengan penonton. Berinteraksi dengan penonton selama streaming termasuk membaca dan merespon komentar. Ya, ini untuk interaksi dengan penonton ini mungkin bagi sebagian orang tak menganggap ini ya susah, karena mungkin dia susah public speaking lah atau apalah. Tidak, inilah gunanya di awal kita memilih konten yang sesuai dengan itu kita, hobi atau passion kita, karena terkadang orang itu lebih sejarang-jarang apapun dia bicara, kalau kita berbicara tentang passion dan hobinya, pasti dia lebih banyak bicaranya gitu biasa, lebih bisa bicara gitu. Jadi kalau memang kalian tidak bisa membuka topik, setidaknya kalian bisa membaca berbicara dengan topik yang kalian sedang lakukan. Misalnya kalian game apa yang kalian sedang mainkan, ya kalian bisa pakai itu saja sebagai topiknya. Nanti tunggu viewers atau penonton yang buka topik lain, kalau memang dia mau curhat tiba-tiba gitu, ya balas saja gitu, balas dengan seadanya dan sebisanya gitu. Lalu kalau kalian sedang misalnya menyanyi, ya bahas tentang topik nyanyian kalian saja gitu, atau seputar lagu-lagu yang kalian nyanyikan aja gitu. Jadi ya untuk membalas viewernya nanti ya ketika tunggu topik dari viewer. Bahkan mungkin kalau kalian free talk, kalian tidak ada topik, bingung gitu, mungkin kalian bisa pancing aja gitu. Misalnya bagaimana kalian hari ini gitu, apa yang terjadi dengan kalian, ada yang mau dicurhatkan nggak atau apa. Ya mungkin gitu, tinggal tunggu viewersnya yang nge-topik, baru apa namanya, kita balas topiknya gitu. Kita balas dia dengan ya apa yang kita bisa balas lah dengan sebisanya dan sebaik-baiknya gitu. Untuk misalnya kalau dia lagi ada masalah, mungkin kita bisa bantu dengan kita bicara yang bisa memotivasi atau membuat dia lebih baik gitu. Soalnya saya mendapatkan beberapa hal seperti itu ya. Jadi ya terkadang kita bisa jadi sebuah motivator ya. Menjadi streamer itu jadi bisa jadi motivator juga soalnya. Jadi ya itu suatu hal yang bagus sih sebenarnya bagi saya. Karena ternyata streamer itu begini juga, bisa begini juga gitu. Jadi ya mungkin itu untuk kalian yang yang bermasalah dalam soal public speaking gitu. Karena saya juga seperti itu. Jadi pertama saya bahkan hanya membahas ya dengan game yang saya mainkan gitu. Jadi topiknya sesuai dengan game yang saya mainkan. Kalau ada yang tidak mengerti ya saya bilang nonton aja dulu gitu. Maksudnya nikmati saja gameplaynya gitu saya bilang. Kalau memang dia tidak mengerti gamenya gitu. Atau mungkin dia mau bahas yang lain, ya saya balas dengan seadanya, saya bisa bantu gitu. Ya mungkin itu untuk membaca itu ya untuk membaca komentar juga. Terkadang kan kalau awal-awal mungkin harusnya bisa lah, karena belum terlalu banyak penonton, biasa kita bisa baca semua komentarnya dan balas kalau bisa ya. Kalau bisa, bahkan kalau bisa itu dilakukan biar untuk membangun interaksi dengan penontonnya, dan ya bisa membuat penonton itu menetap di situ gitu. Bisa bisa betah lagi ya untuk nonton streaming kita. Karena kalau tidak ya mungkin dia hanya salam halo, mungkin habis itu hilang. Ya bisa bisa juga begitu sih, biar kita udah balas dia bisa hilang juga kan. Tapi ya tidak masalah, karena setidaknya kita mencoba untuk membalas apapun yang bisa kita balas gitu. Nah, kalaupun nanti kita misalnya membacanya agak terlambat, atau kita salah lupa baca, ya setidaknya kita bilang supaya penonton itu terasa tidak diabaikan, ya kita bilang maaf atau apa gitu, kita lambat baca atau
lupa dibaca gitu, bisa seperti itu. Atau ketika misalnya kita lagi main atau melakukan sesuatu lagi fokus, kita bilang ya, tadi lagi main atau lagi habis nyanyi, jadi baru bisa dibaca sekarang gitu. Jadi setidaknya untuk awal-awal berinteraksi dan membalas chat itu untuk awal-awal itu penting ya, karena, itu untuk biar, penonton bisa yang baru datang atau ya yang baru datang lebih tepatnya bisa menetaplah di streaming kita untuk waktu yang cukup lama. Karena penonton itu biasa untuk awal-awal memang dia datang baru bicara-bicara sebentar terus pergi lagi gitu. Tapi tidak masalah itu. Karena memang, itu proses yang kita butuhkan ya. Karena, eee, untuk menyeleksi juga menyeleksi kah namanya? Ya pokoknya untuk, eee, mencari penonton yang mungkin, eee, ya, nggak jadi, sorry saya koreksi. Ya itu pokoknya untuk proses kita lah untuk menjadi lebih baik dan ya, terkadang ya mungkin ketika dia mampir hari ini dan, besok dia bisa mampir lagi gitu. Jadi balas saja untuk chat-nya ketika dia ngechat gitu. Dia berkomentar maksudnya. Ya mungkin itu untuk interaksi dengan penonton dan ya keseluruhannya seperti itu ya untuk, ketiga topik tadi yang pertama ada persiapan dasar dan peralatan yang diperlukan, ada membuat dan mengoptimalkan channel YouTube dan strategi kontennya. Ketiganya, untuk awal-awal itu penting ya, jadi ya bahkan sampai akhir pun penting soalnya. Jadi ya ini dasarnya lah ya, mungkin masih banyak kekurangan yang saya bisa, sampaikan, karena saya juga masih belum terlalu lama di, dunia streaming ya, karena saya baru sekitar 10 bulan lah, saya baru mulai tahun lalu sih, dan bulan Juli ke depan harusnya udah 1 tahun. Jadi ya itu, kayak belum banyak lah pengalaman saya juga, tapi udah pengalaman yang saya lalui ini udah cukup gitu. Dan ya bahkan baru 10 bulan ini udah banyak hal yang saya rasakan yang yang bisa bikin saya bilang cukup lah, gitulah. Dan ya mungkin itu untuk, materi kali ini dan kesimpulannya itu, menjadi streamer memang memerlukan persiapan yang baik dan proses yang panjang. Tetapi jika memiliki motivasi dan keinginan yang kuat, pasti bisa melewati kesulitan dan proses yang ada meskipun sedikit demi sedikit ya. Benar menjadi streamer itu ternyata tidak segampang yang orang lihat ya. Terkadang orang pikir ya streamer itu, oh prosesnya gampang, nanti langsung dapat duit, nanti bisa langsung banyak duit gitu. Karena kebanyakan orang lihat streamernya yang udah di atas gitu, lihat ke atas, tapi sebenarnya proses dari bawahnya itu sebenarnya sulit ya. Karena saya sudah rasakan jadi saya tahu. Dan ya, mungkin kalau kalian menikmati dan enjoy dengan apa yang kalian lakukan atau passion yang kalian miliki dan kalian pingin streamingin itu bisa kalian lewati dengan baik gitu karena prosesnya setiap orang itu berbeda-beda ketika streaming. Proses setiap streamer lah bisa dibilang ya, berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang baru mulai langsung cepat naiknya, ada yang mulai perlahan-lahan naiknya, ada yang mulai naik, nge baru naik, nge begitu. Ada yang, eee, mulai, baru dia naik cepat, baru nge tiba-tiba baru naiknya pelan-pelan. Ada yang naiknya pelan-pelan, baru tiba-tiba langsung naik. Ya tergantung momen dan ya, kesempatan dan keberuntungan kita lah, kalau itu udah itu ya. Karena saya, pernah lihat lah ya, orang yang saya baru mulai, dia di atas saya baru, eee, ada yang baru saya tiba-tiba bisa lewati dia juga, atau ada yang lagi nge di situ juga saya lewati, atau bahkan ada yang baru mulai dari saya tiba-tiba langsung jauh dari saya naik ke atas, gitulah. Itulah prosesnya lah ya. Tapi ya kalau kalian menikmati dan enjoy dengan streaming, dengan passion yang kalian miliki juga, ya itu bisa dilewati lah karena, eee, kita menikmatinya gitu.
Dan ya mungkin itu, mungkin, ya itu untuk materi yang saya bisa sampaikan kali ini ya. Dan, ada pertanyaan? Mungkin tidak ada ya, karena sepertinya saya lihat di daftar, itu saya ada 2 orang yang mendaftar ya, tapi tidak datang, jadi mungkin dia lupa atau apa, tapi tidak masalah. Jadi ya mungkin saya akan tutup dengan satu kata, satu frasa, atau bukan kata sih, satu kalimat lebih tepatnya ya, dari salah satu lagu, dari Kubo Junior, Terhebat. Ini juga salah satu kalimat yang cukup memotivasi dan membuat saya berani untuk memulai ya, yaitu, "Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat raih yang kau impikan." Jadi ya kita tidak perlu tunggu peralatan yang sangat bagus lah untuk streaming ya. Mulai dengan apa adanya saya dulu, kalau kalian mau, kalian pasti bisalah berkembang sedikit lebih sedikit. Dan ya itulah proses, yang kita perlu lewati sebagai seorang streamer. Itu untuk menguatkan kita juga sih. Karena kalau udah di atas cepatnya kayaknya, jatuhnya juga cepatnya, sakitnya cepat kayaknya. Apalagi kalau udah di atas cepat, banyak haters ya. Jadi ya gitulah. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan, saya akhiri pertemuan kali ini dan terima kasih sekali lagi. Selamat siang dan assalamualaikum. Gimana cara end-stream-nya ini? End-stream, kenapa end-stream ya? Cara tidak merekamnya. Biar dia tahu gitu, saya sudah rekam. Untuk bukti aja ini. Oke. Ini screen.